Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang praktikum MakeFlow. Next. Jadi kami dari kelompok 2 dan nama-namanya dapat dilihat pada slide. Next. Next. Baik, untuk modul pertama, oh ya, nama saya Alia Maura Zakaria, NIM 1552308. Saya akan menjelaskan modul pertama yaitu tumbukan akibat pancaran fluida. Tujuannya di sini mengukur dan menghitung besarnya gaya yang diperoleh dari dua macam piringan yaitu plat datar dan juga plat cekung. Kemudian juga menghitung besar efisiensi masing-masing piringan dan menentukan hubungan antara besarnya debit yang keluar dengan gaya yang didapat dari hasil perhitungannya. Alat-alat praktikumnya ada ya ini di sini. Kemudian untuk prosedur praktikumnya juga sesuai dengan flowchart ini. Kemudian untuk perolehan data piringan datar, ini ada sekian. Semuanya beratnya 2,5. Kemudian untuk pengolahan datanya piringan datar ini didapatkan dari data sebelumnya itu kita menghitung debit, berat air per waktu, F hitung, F ukur, dan juga efisiensi. Berlaku juga untuk piringan cekung, sekian. Beratnya juga 2,5 kilo. Perolehan data juga sama di tadi yang data sebelumnya dihitung untuk menentukan debit, berat air per waktu, F hitung, F ukur, dan efisiensi. Kemudian ini grafik gaya pengukuran dan gaya perhitungannya. Dan dari grafik itu bisa diasumsikan bahwa hubungan antara gaya dari hasil perhitungannya dan hasil pengukuran bersifat linear untuk kedua jenis piringan. Kemudian untuk efisiensi rata-rata piringan cekung diperoleh sebesar 317,181%, sedangkan nilai efisiensi rata-rata dari piringan datar adalah 46,69%. Jadi di situ efisiensi piringan cekung lebih besar daripada efisiensi piringan datar. Kemudian yang kedua ada grafik gaya pengukuran dan aliran fluida. Ini diketahui hubungan antara F ukur dan aliran fluida atau W ada linear yang berarti semakin banyak air dipancarkan semakin besar pula hasil F pengukurannya. Selanjutnya, saya Muhammad Arek Lasyani menjelaskan modul 2 aliran melalui venturimeter. Next. Tujuan praktikum kali ini menunjukkan pengaruh pengerubahan penampang terhadap tinggi garis hidrolik pada masing-masing manometer, menentukan koefisien pengaliran pada alat venturimeter yang digunakan. Next. Alat praktikum ada 4 yang dapat dilihat di slide. Next. Prosedur praktikum mengikuti flowchart ini. Next. Perolehan dan pengelolaan data. Terdapat 3 percobaan dengan debit yang bervariasi dan tinggi ketinggian air pada tabung juga bervariasi. Dan terdapat juga koefisien pengaliran yang bervariasi juga. Next. Pada grafik data dapat dilihat bahwa semakin tinggi Q, maka semakin tinggi pula C. Maka ini menunjukkan bahwa Q dan C memiliki hubungan berbanding lurus. Dan pada tinggi bacaan piezometer dapat dilihat dari A sampai D itu biasanya menurun dan dari D sampai H itu akan naik. Next. Untuk analisis datanya, yang pertama pada percobaan didapatkan range nilai dengan rata-rata 0,787. Seharusnya tidak ada range hanya salah satu nilai C, tetapi terjadi galat akibat pengaruh lingkungan serta kesalahan pengguna dalam menggunakan bangku hidrolik. Yang kedua, pada tinggi bacaan piezometer terdapat perbedaan ketinggian di masing-masing tabung yang menunjukkan hubungan antara diameter venturimeter dan debit aliran. Semakin besar diameter venturimeter, maka akan semakin besar juga tinggi juga bacaan piezometernya. Begitupun sebaliknya. Next. Modul 3 aliran melalui orifice. Berikut ilustrasi mengenai aliran melalui orifice. Tujuan praktikum pada modul kali ini adalah mengukur dan menghitung besarnya reduksi aliran. Reduksi aliran dilambangkan dengan koefisien aliran positif, lalu mengukur dan menghitung koefisien kontraksi CC dan koefisien kecepatan yakni CU. Dan terakhir menentukan hubungan antara debit aliran atau Q dengan muka air pada orifice atau Hano. Alat praktikum yang digunakan orifice aparatus, bangku hidrolik, pipa pitot, dan juga stopwatch. Prosedur praktikum sendiri
Dimulai dengan memastikan bangku hidrolik mati dan tidak ada air pada bak kecil. Lalu menjalankan bangku hidrolik, mengukur debit air berdasarkan prinsip bangku hidrolik, menunggu hingga aliran pada tabung orifice konstan, dan membaca dan mencatat skala ketinggian H0 dan HC, dan juga mengukur diameter aliran. Jika sudah didapat 5 data debit yang berbeda, maka praktikum sudah selesai. Namun jika belum, maka kami memutar kembali keran suplai air agar debit semakin mengecil dan memiliki data yang bervariasi. Nah, berikut perolehan data yang kami dapatkan ketika melakukan praktikum. Selanjutnya, perolehan data debit dan akar H0. Debit sendiri kami dapatkan melalui perhitungan Q sama dengan 3M per rho T. Dengan M itu massa beban 2,5 kilo. Rho-nya pakai 1000 kg per meter kubik, dan T-nya menggunakan data yang tertera pada tabel. Selanjutnya, mencari koefisien kecepatan. Perhitungan CU ini menggunakan rumus VC per V0. Itu sama dengan dilakukan penyederhanaan tentunya, menjadi akar HC per H0. Didapatkan data sebagai berikut dengan data rata-rata CU akhir sebesar 0,9966389. Selanjutnya nilai CC. Pada nilai CC ini dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan CC sama dengan AC per A0. Dengan AC itu merupakan luas penambang melintang dari aliran yang turun dari pipa orifice dengan bentuk geometri lingkaran. Jadi di AC sama dengan Pi per 4 dikali dengan jari-jari. Dapatkanlah nilai sebagai berikut. Dan CC rata-rata berakhir pada nilai 0,73117158. Next, nilai CD. Nilai CD merupakan hasil perkalian antara CU dan CC. Dan karena CU dan CC tidak memiliki dimensi, maka nilai CD juga tidak memiliki dimensi. Didapatkan nilai CD rata-rata yakni 0,7289490. Setelahnya kami menggunakan grafik berjenis scatter atau penyebaran terkait dengan hubungan debit dan ketinggian orifice. Berikut didapatkan hubungan antara Q dan H0 bahwa mereka ternyata memiliki hubungan relasi berbanding lurus. Yang apabila nilai H0 naik, maka nilai Q juga akan meningkat. Dalam persamaan sendiri, CD itu sama dengan Q dibagi dengan Q0. Dapat persamaan turunannya, I sama dengan CD dikali A0 dikali V0. Sehingga Q sama dengan A0 dikali akar 2GH dikali CD. Persamaan terakhir memberikan informasi bahwa apabila variabel selain suku akar 2GH0 memiliki nilai konstan, maka debit Q akan senantiasa meningkat jika nilai H0 meningkat pula. Next. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Kalina Putri Pertiwi, NIM 1552344, yang akan mempresentasikan modul 4 kestabilan benda terapung. Boleh next. Tujuan praktikum kali ini ada 3, yaitu mengetahui prinsip-prinsip stabilitas benda terapung, menentukan stabilitas suatu benda terapung, membandingkan hasil analitis benda terapung dengan hasil percobaan. Alat-alat praktikum bisa dilihat pada slide. Prosedur praktikum bisa juga dilihat pada slide. Pada tabel pertama, yaitu hasil pengambilan data pergeseran beban, didapatkan posisi beban ponton, titik berat, dan juga simpangan arah negatif dan juga simpangan arah positif. Next. Pada tabel yang kedua, diperoleh data A. Boleh next. Pada tabel yang ketiga, ada data titik berat baru. Boleh next. Pada tabel yang keempat, ada data hasil pembagian data CG. Boleh next. Pada tabel yang kelima,
terdapat data simpangan yang mengetahui nilai dx per d theta, simpangan arah negatif, dan juga simpangan arah positif, dan juga nantinya akan dirata-rata. Selanjutnya ada tabel yang ke-6, diperoleh data GM. Dan yang selanjutnya ada tabel yang ke-7, diperoleh data CM, dan dirata-rata. Perolehan data dan grafik ini, dari grafik di atas dapat dilihat bahwa CG berbanding terbalik dengan dx per d theta. Semakin besar nilai dx per d theta, maka nilai CG akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena letak titik metasentris suatu benda tetap, sehingga setiap kenaikan nilai CG atau letak titik berat ponton menyebabkan nilai dx per d theta semakin kecil. Grafik tidak benar-benar linear karena faktor human error. Kesalahan mungkin terjadi pada saat penentuan tinggi titik berat. Kestabilan suatu benda terapung ditentukan oleh nilai mg atau titik metasentrisnya, yaitu selisih dari cm dan cg. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa cg dan nilai mg berbanding terbalik. Semakin besar nilai cg, maka nilai mg semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.